Nah, mengapa sih harus investasi? Nah, mungkin pertanyaan ini sering muncul ya bagi kebanyakan orang awam ya. Dan ini juga muncul di saya sendiri ya waktu itu ya, di mungkin 6-7 tahun yang lalu ya. Nah, ingat ya teman-teman, uang yang kita punya hari ini belum tentu nilainya itu akan sama ya dengan 5 tahun atau 10 tahun lagi ya. Nah, misalkan nih, kamu sekarang punya uang 1 miliar ya. Bisa jadi dalam 5 tahun ke depan itu uangmu sisa setengah ya, alias tinggal 500 juta. Nah, biar kamu nggak bingung ya, mengapa uang 1 miliar tadi bisa jadi setengahnya alias jadi 500 juta. Nah, ini bukan nominalnya ya yang berkurang. Uangmu akan tetap 1 miliar, tetapi purchasing powernya atau value dari uangmu itu yang akan berkurang ya. Karena uangmu ini tetap, tetapi harga-harga barang, khususnya ya kebutuhan pokok ya yang kita pakai seperti makanan, ada beras, terus tempat tinggal, rumah, pendidikan, kesehatan, seperti yang kita ketahui ya. Contoh nih, harga Indomie di tahun 2014 itu hanya sekitar 1.350-an ya. Nah, mungkin di daerahmu berapa ya di tahun itu ya. Nah, itu harga per bungkusnya. Nah, coba bandingkan dengan harga sekarang di tahun 2024 itu, nah di daerah saya itu sekitar 3.500 ya, itu per bungkus ya. Ini Indomie mentah ya, bukan yang matang ya. Nah, kira-kira berapa di daerahmu harganya? Nah, kenaikan harga barang itu dinamakan inflasi. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham apa itu inflasi, masih aman dan nyaman ya nyimpen uangmu di bawah kasur atau di bank, nggak diputerin ya. Nah, definisi inflasi ini kalau menurut BI ya, itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum ya, dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini adalah alasan terkuat mengapa kita harus invest. Ini adalah data ya, inflasi paling tinggi yang pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, pada tahun 1998 atau sebelum awal 2000-an itu Indonesia itu pernah mengalami inflasi lebih dari 70% ya dalam satu tahun. Ini data menurut BPS ya. Nah, bayangin aja uangmu itu berkurang 70% lebih hanya dalam waktu satu tahun ya. Misalkan kamu punya uang 100 juta, tahun depan itu value uangmu itu cuma sisa 30 jutaan ya. Nah, ini kan sangat-sangat gak bagus ya. Nah, ini adalah data inflasi bulanan menurut Bank Indonesia ya. Nah, ini data inflasi terbaru di April 2024 itu inflasi di angka 3% ya. Nah, di bulan-bulan sebelumnya itu pernah sampai ada yang 4, ada yang 5,4. Nah, sekitar itu ya. Nah, kita ambil aja rata-rata inflasi tahunan Indonesia itu sekitar 4,21% ya. Nah, dengan angka inflasi tahunan Indonesia sebesar kita rata-rata 4,21%, nah kita akan coba ya cari return investasi dari berbagai macam aset kelas ya. Nah, ini beberapa macam aset kelas yang kan kita bahas ya. Ini nggak semua aset kelas di luar properti dan gedung ya. Nah, kita akan coba cari ya. Nah, ini adalah tabel yang kita kumpulkan ya. Ada instrumennya, ada returnnya berapa, return tahunannya, ada kategori dari returnnya, dan kategori resikonya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang di sini yang masih simpen uangnya itu di bawah kasur ya. Mungkin orang-orang tua mungkin masih percaya ya nyimpen uang di bawah bantal atau di bawah kasur. Ini returnnya 0, nggak ada return sama sekali. Dan bahkan ini akan minus ya, tergerus oleh inflasi ya. Dan mungkin nggak cuma akan tergerus oleh inflasi, mungkin akan tergerus oleh rayap ya. Kita lupa mungkin taruh kasur atau bantal, ternyata uangnya sisa setengah. Cuma setengahnya itu kepotong ya, dimakan oleh rayap ya. Nah, ini returnnya pasti 0, tanpa return, no return. Risknya juga dan resikonya ini sangat tinggi ya, high risk ya. Karena tadi ya pasti termakan oleh inflasi dan mungkin ya hilang, rayap, atau dicuri orang ya, bisa jadi. Nah, yang kedua yaitu simpen uang kita di tabungan bank ya. Ini tabungan yang reguler ya. Mungkin banyak dari kita yang masih nyimpen uang kita itu di bank, cuma di bank aja, nggak ditaruh di invest dimanapun. Nah, ditabung di bank ini returnnya rata-rata itu kalau di Indonesia itu hanya sekitar 0,6% ya per tahun. Dan ini bahkan lebih besar ya. Biaya admin banknya itu lebih besar dari returnnya atau bunganya yang kamu dapat jika uangmu masih dikit ya. Dan dipastikan uangmu itu akan kalah ya dengan inflasi yang sekitar 3-4% per tahun ya. Nah, ini mempunyai no return ya, nggak ada return, dengan kategori itu risk free atau tanpa resiko ya. Ini dalam kategori ini ya, resiko untuk uangnya itu hilang atau mengalami kerugian. Karena kalau tabungan bank ini, misalkan kalau si bank itu bangkrut, ada namanya si LPS ya, lembaga penjamin simpanan, yang akan menggaransi uangmu itu kalau si bank itu bangkrut ya. Sampai dengan kalau Indonesia itu terakhir sampai
2 miliar ya per tabungan per nasabah. Nah, selanjutnya itu ada deposito ya. Nah, ini mungkin banyak orang-orang tua atau bahkan orang tua kita yang masih percaya pada deposito. Deposito itu sama ya, ditaruh di bank. Ini bedanya kalau tabungan reguler itu bisa kita cairin atau kita tarik kapanpun. Nah, kalau deposito ini dana kita kelok sampai atau kekunci sampai waktu tertentu. Nah, returnnya ini antara bisa 3-4% ya. Bahkan kalau uang kita masih dikit itu cuma di bawahnya, mungkin 2, sekian persen. Kecuali kalau uangmu udah banyak, baru kamu bisa nego dengan banknya untuk dapat bunga yang lebih tinggi. Nah, tetapi meskipun itu tinggi, ini mungkin nggak sampai 5% ya bunga depositonya, dan masih akan dipotong oleh pajak ya. Dan untuk returnnya ini very low return dan risk free ya, karena ini sama-sama disimpan di bank ya. Nah, yang keempat, aset kelas yang keempat itu ada namanya reksadana ya. Nah, mungkin teman-teman kita udah pernah bahas banyak mengenai reksadana ini di video sebelumnya. Nah, reksadana ini mempunyai return yang macam-macam ya, mulai dari 3 sampai mungkin 12%-an atau bahkan lebih. Nah, ini tergantung kamu taruh di jenis reksadana apa. Misalkan teman-teman ini yang returnnya itu seperti deposito dengan resiko yang rendah, bisa taruh di RDPU atau reksadana pasar uang. Mungkin tingkat resiko teman-teman yang masih moderate itu bisa taruh di RDPT, reksadana pendapatan tetap. Itu isinya obligasi, bond, dan surat utang. Atau yang mungkin teman-teman yang punya high risk tapi nggak punya waktu, bisa taruh di RD saham ya. Nah, itu returnnya antara mungkin 10-12% ya. Ini tergantung dari seberapa jago si manajer investasi. Kalau obligasi tadi itu returnnya sekitar 7-8% ya, itu udah tinggi banget ya. Nah, ini returnnya ini termasuk low return sampai medium return ya. Nah, resikonya itu mulai dari low sampai medium return. Jadi ini di tengah-tengah dari tingkat resikonya. Nah, yang kelima itu ada obligasi atau bond ya. Nah, bond ini obligasi yang kita beli sendiri ya, bukan melalui reksadana. Contohnya seperti mungkin ada sukuk, ada obligasi FR dan lain-lain, itu masuk sini ya. ORI. Nah, ini obligasi negara ya, bisa negara bisa perusahaan. Nah, obligasi negara ini returnnya itu lebih rendah ya, dengan resiko yang lebih rendah juga. Nah, kalau obligasi perusahaan itu returnnya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena kan perusahaan ini bisa bangkrut ya, ada potensi bangkrut, ada potensi gagal bayar. Nah, pasti bunganya itu harus lebih tinggi ya. Nah, ini rata-rata sekitar 7% per tahunnya. Nah, ini kategori masuk returnnya ini masuk kategori medium return, tingkat resikonya masuk medium risk ya, tingkat resiko yang menengah. Lanjut, instrumen yang keenam itu ada saham ya, atau stock atau equity market. Nah, ini masuk di kategori yang high risk ya. Untuk saham sendiri, ini saham yang kita beli sendiri ya, kita pilih, kita stock pick saham itu bukan melalui reksadana. Nah, ini kita pilih saham sendiri, kita yang hasil analisa kita sendiri, kita udah yakin, kita udah punya pilihan sendiri. Nah, kita invest. Kalau teman-teman itu jago investasinya, itu returnnya bisa sekitar mungkin 20% sampai mungkin multi bagger ya, atau ratusan persen. Nah, ini juga bisa minus ya kalau teman-teman salah investasi, salah perhitungan, nggak cari perusahaan yang tepat, yang bagus, mungkin belinya di harga yang sangat mahal tetapi sahamnya itu bobrok. Nah, ini pasti rugi juga. Nah, untuk returnnya ini high return ya, dengan tingkat risiko yang high risk juga, sangat alias beresiko tinggi. Nah, instrumen yang ketujuh yaitu kripto ya, atau blockchain aset ya, atau digital asset. Nah, ini mungkin anak-anak yang di Gen Z ya lebih sering dengar atau lebih suka invest itu di kripto ya. Nah, mengapa? Ya mungkin karena returnnya ini sangat tinggi ya, sangat menggoda ya. Dengan jangka waktu tertentu, ini resikonya bisa tinggi banget, bisa returnnya bisa sangat tinggi juga. Ini sangat fluktuatif. Sebenarnya saham juga sangat fluktuatif ya. Cuman untuk saham sendiri itu kan ada ARA ya, dan ARB itu kan dijaga ya tiap harinya untuk naik tingginya. Nah, kalau di kripto ini, pertama arahnya nggak ada, ARB nggak ada, dan jam bukanya ini 24 jam. Kalau saham ini kan di hari kerja. Nah, keduanya ini sama-sama high risk, high return dengan resiko masing-masing. Kripto ini sama kayak saham, ada berbagai macam sektor ya. Ada yang sektornya itu store of value seperti Bitcoin, ada yang world computer seperti Ethereum, ada yang seperti layer 2, ada DePIN, ada yang tanpa fundamental sama sekali seperti meme coin, ada koin-koin kayak metaverse. Nah, itu beda-beda, resikonya beda-beda, dan itu ada siklusnya, ada cycle-nya. Ini wajib kita pelajari. Nah, next mungkin kita bahas untuk sesi khusus kripto ya mungkin ya. Nah, kripto sendiri ini returnnya itu mulai dari puluhan persen sampai bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu persen. Nah, ini tergantung kripto apa yang kita beli. Nah, semakin tinggi market cap itu koin, itu resikonya itu lebih rendah, tapi keuntungannya juga lebih rendah ya. Resiko rendah dalam kripto ini dalam arti ini akan termasuk resiko tinggi ya bagi orang-orang yang masih di saham atau masih invest di obligasi, belum pernah kenal kripto. Nah, mungkin di kripto itu turun sehari
30 sampai 40% itu masih ya biasa aja ya kalau kita udah lama di kripto. Nah, kalau di saham itu sangat tinggi. Turun segitu dalam sehari itu sangat tinggi. Atau seminggu turun 30% itu sangat tinggi juga. Mungkin ada market crash atau seperti kayak pandemi kemarin atau kalau misalkan ada black swan kayak misalkan Iran kemarin nyerang Israel, ada eskalasi di Timur Tengah, itu kan semua market rontok ya. Nah, di kripto itu pasti sangat tinggi, rontoknya kemarin kan tinggi banget ya. Nah, pasti kan teman-teman kalau invest di aset kelas yang mempunyai high risk asset atau ultra high risk asset, teman-teman wajib pahami betul barang apa yang teman-teman beli ya. Teman-teman pelajari, misalkan teman-teman ingin beli kripto, teman-teman harus pelajari ya apa itu fundamentalnya masing-masing dari setiap koin, kayak layer 2 atau rollover atau DeFi, Depin, cloud computing, ada metaverse dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya kita kayak invest di saham teknologi ya. Sebenarnya kalau kripto itu seperti kita menjadi venture capital ya. Kita menaruh atau mendanai sebuah startup yang baru berdiri ya. Ini resikonya kan sangat tinggi ya. Tetapi jika si startup itu bisa grow, bisa menjadi sesuatu yang besar, itu akan naik yang sangat eksponensial ya. Ini mindset yang harus kita terapin ya di berbagai macam investasi yang high risk ya. Kita nggak asal pilih aset secara gambling ya, kita harus lakukan analisa secara menyeluruh ya. Dan mungkin kalau buat kamu pemula, mungkin maksimal ya 2-5% alokasi dari portofolio teman-teman. Nah, jadi teman-teman setiap instrumen investasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi setiap orang punya aset kelas yang mungkin belum tentu cocok dengan yang lainnya ya. Mungkin kamu ada yang lebih suka di reksadana karena mungkin nggak punya waktu ya buat analisa. Saya akan mungkin taruh di reksadana, saya percayakan kepada manajer investasi untuk mengelola uang saya karena saya nggak punya waktu. Nah, dan mungkin next kalau udah punya waktu baru saya mungkin coba-coba di saham. Nah, mungkin ada juga orang yang seperti itu. Nah, ada juga orang yang sangat punya risk appetite yang tinggi ya. Risknya ini sangat tinggi, dia mampu mengelola risiko. Lebih suka di saham atau bahkan di kripto. Nah, teman-teman bisa sesuaiin dan belajar. Yang penting tetap belajar apapun aset kelasnya karena ini kan dunia terus berkembang, terus berubah. Yang penting jangan sampai teman-teman nggak investasi ya, karena itu lebih berisiko lagi ya. Nah, intinya ketika kita investasi itu pasti ada risiko. Nah, jadi kalau kita hanya diam diri tanpa investasi itu pasti akan lebih berisiko ya, karena akan tergerus oleh inflasi. Nah, coba teman-teman kamu lebih suka invest di mana ya? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.